Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Sebelum kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai dengan pagi hari ini, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di hari terakhir mengikuti kegiatan penilaian akhir semester 1 ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat bagi setiap kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk menghayati firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena setiap hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Bacaan kita terambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 10. Budani akan bacakan untuk kita semua. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Demikian anak-anak, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan sebuah judul, Allah mengetahui. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian melakukan sebuah kesalahan atau melakukan perbuatan yang tidak baik atau tidak benar? Ketika kalian melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak benar itu, bagaimanakah perasaan kalian? Tentu saja perasaan kalian merasakan takut, merasakan kegelisahan. Jangan-jangan nih, orang tuaku tahu kalau aku sudah melakukan kesalahan. Jangan-jangan guruku tahu kalau aku sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Lalu biasanya apa yang kita lakukan? Tentu saja seringkali kita menyembunyikan diri kita, menyembunyikan kesalahan kita, menyembunyikan perbuatan yang tidak benar itu supaya tidak diketahui oleh orang lain. Anak-anakku, ketika kita menyembunyikan perbuatan yang tidak benar, menyembunyikan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menyembunyikan perbuatan yang itu dilarang mungkin oleh orang tua kita, mungkin oleh guru kita, ataupun kita sadar bahwa kita sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, tentu saja hati kita menjadi tidak nyaman, kita menjadi cemas, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Karena kalau diketahui, pastinya kita akan menanggung malu dan harus menanggung konsekuensi dari perbuatan yang salah itu tadi. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10 tadi, kita belajar dari kisah Adam dan Hawa. Bagaimanakah Adam dan Hawa pada waktu itu melakukan perbuatan yang salah, melakukan perbuatan yang keliru. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan.
dengan memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Itu berarti menunjukkan mereka tidak taat terhadap perintah Tuhan yang mengakibatkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa akhirnya tahu bahwa mereka telanjang dan mereka menjadi malu. Dan dalam situasi yang seperti itu anak-anak, Adam dan Hawa mencoba untuk menyembunyikan diri mereka dari Allah supaya Allah tidak mengetahui apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi ternyata Allah mengetahui setiap hal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Allah mencari Adam dan Hawa. Adam, Hawa, di manakah engkau? Allah mencari-cari di mana mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Dan ternyata setelah mereka diketemukan oleh Allah, Adam dan Hawa mengakui bahwa mereka sudah melakukan dosa atau sudah melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apakah Allah kemudian tinggal diam saja ketika melihat Adam dan Hawa melakukan perbuatan dosa? Setelah Allah mencari Adam dan Hawa, Allah memanggil mereka untuk berbicara. Bagaimanakah kamu tahu kalau kamu telanjang? Apakah kamu sudah memakan buah yang kularang itu? Dan ketika Adam dan Hawa mengakui kesalahan mereka bahwa mereka sudah tidak taat kepada Tuhan, bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan, Allah ternyata memberikan pengampunan kepada Adam dan Hawa. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, pada renungan kita pagi hari ini kita diajarkan bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang salah, ketika kita melakukan perbuatan dosa, jangan pernah menyembunyikan itu di hadapan Tuhan. Ingat, setiap perbuatan yang tidak benar, setiap perbuatan yang keliru, pasti di kemudian hari akan diketahui oleh orang lain dan itu akan terbuka kebenaran. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, maka seharusnya bukan bersembunyi. Karena kita bersembunyi pun Tuhan akan mengetahui keberadaan kita. Setiap dosa yang kita tutupi, Tuhan mengetahui. Maka mari kita belajar untuk mengakui dosa kita, belajar mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena pasti Allah akan mencari kita, Allah akan memanggil kita, dan Tuhan akan mengampuni kita dari setiap dosa-dosa kita. Tentu saja ketika kita sungguh-sungguh mau mengalami pertobatan atau mengalami pembaharuan di dalam hidup. Di akhir renungan kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama merefleksikan firman Tuhan. Ketika selama 1 minggu ini kita sudah mengikuti penilaian akhir semester, apakah anak-anakku sekalian sudah mengerjakannya dengan kesungguhan? Sudah mengerjakannya dengan kejujuran? Apakah kalian di dalam mengerjakan PAS semester 1 ini sudah dengan kesungguhan hati, tanpa mencontek, tanpa bertanya, tanpa mencoba untuk melakukan kecurangan? Kalau ternyata kalian melakukan itu semua, mari kita bersama-sama di hari terakhir ini meminta pengampunan kepada Tuhan, bertekad untuk mengerjakan dengan kejujuran, mengerjakan dengan kesungguhan, dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pengampunan itu dan akan memberikan kehidupan kepada kita yang damai, yang tenang, sehingga mengerjakan tes di hari terakhir ini dengan penuh sukacita, karena tidak ada hal yang disembunyikan
di hadapan Tuhan. Mari anak-anak, kita belajar untuk menundukkan hati kita kepada Tuhan dan meminta pengampunan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini, kami bersama-sama datang di hadirat-Mu, meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Jikalau selama mengikuti penilaian akhir semester 1 ini, kami masih melakukan kecurangan ataupun melakukan perbuatan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengakui itu di hadapan Tuhan, dan biarlah Engkau berkenan untuk mengampuni kami. Berikanlah kedamaian dan ketenangan di dalam hati kami, supaya di hari terakhir ini kami boleh mengerjakan soal-soal dengan baik, sehingga kami memperoleh hasil dan nilai yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk terus-menerus hidup di dalam terang dan kasih Tuhan. Berkatilah kegiatan PAS kami untuk pagi sampai dengan siang hari nanti, supaya apapun yang sudah kami kerjakan, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami rindu menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Selamat mengerjakan PAS untuk hari ini. Tuhan memberkati.